Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Nyata pagi ini Tuhan masih membangunkan kita dengan tubuh yang kuat dan sehat untuk memuji nama Tuhan. Saya percaya adik-adik yang ada di rumah tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hari ini kita merayakan hari apa Kakak Meti? Oh, hari HDS Kakak Yernalis. Iya. Adik-adik di rumah tahu hari apa HDS? Hari doa Sedunia. Dan pagi hari ini HDS kita berada di negara Vanuatu. Ya, negara Vanuatu. Negara Vanuatu ini dia berada di Samudra Pasifik Selatan. Ya, banyak pulau dan pantai yang indah di negara Vanuatu. Tapi negara Vanuatu ini sering dilanda bencana. Ya, adik-adik tetap bersuka cita ya. Kita akan bergembira bersama-sama. Untuk itu, mari Kakak Yernalis kita jemput adik-adik kita untuk Bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian HDS. My
Kesatuan kita di dalam Kristus dan keberagaman kita dalam latar belakang budaya. Kita ulang sekali lagi pujian ini adik-adik. Ini hari sukacita, hari doa sedunia. ADS Yes, mari bergandeng tangan bersama. Kita bersekutu di dalam doa. Marilah rayakan bersama kesatuan kita di dalam Kristus dan keberagaman kita dalam latar belakang budaya. Marilah rayakan bersama kesatuan kita di dalam Kristus dan keberagaman kita dalam latar belakang budaya. Ya, adik-adik silakan duduk. Kita akan memulai ibadah kita dan kita akan mendengarkan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan sedikit tentang negara Vanuatu. Ya, Iya. silakan Kakak Yernalis. Iya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita semua lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, sepanjang malam Engkau sudah menjaga kami. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang kuat dan sehat. Kiranya Engkau selalu memberikan sukacita kepada kami Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan selalu menjaga, menyertai dan melindungi kami. Ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Engkau berkati kami ya Tuhan, dari pertama pertengahan hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami, biarlah Tuhan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak Ronald yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Urapi dia sehingga dia mampu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami semua akan mendengarkan firman-Mu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Nah, halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kakak Ronald. Nah, seperti di awal tadi adik-adik, bahwa hari Minggu ini kita mau merayakan Hari Doa Sedunia. Juga sekaligus beribadah di hari Minggu. Nah, adik-adik, Hari Doa Sedunia di tahun ini 2021 kita mau merayakan bersama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita di dalam Tuhan, yaitu teman-teman yang berada di negara yang cukup jauh. Ya, tempatnya di mana? Di Samudra Pasifik bagian selatan. Kalian mau tahu negara apa? Negara Vanuatu. Negara apa? Negara Vanuatu. Nah, adik-adik, negara ini negara kepulauan. Mempunyai pantai dan laut yang sangat indah.
Tapi negara ini juga sering dilanda bencana alam adik-adik. Seperti angin topan, banjir, dan juga ada gunung Merapi yang meletus. Dan ini sangat menjadikan adik-adik kalau ada kejadian atau peristiwa alam seperti ini. Nah, adik-adik, negara Vanuatu ini juga punya iklim yang berganti seperti negara kita Indonesia. Ada iklim atau musim atau kita sebut juga cuaca, namanya musim panas dan lembab beberapa bulan. Setelah itu berganti lagi dengan musim kemarau. Nah, cuaca ini adik-adik atau iklim ini yang sering menyebabkan begitu banyak peristiwa atau bencana alam yang terjadi di negara Vanuatu. Kita lanjut ya adik-adik, kalau kita mau tahu lagi lebih lanjut, lebih banyak tentang negara Vanuatu ini juga punya hewan ciri khas. Di antaranya ada babi hutan, ada unggas liar, ada penyu di laut, dan juga ikan lumba-lumba. Wah keren kan kalau disebut tadi hewan atau binatang yang kakak sebutkan di negara Vanuatu ini. Nah kita lanjut makanan khasnya. Kalau di negara Vanuatu adik-adik makanannya itu lebih banyak yang jenisnya organik, buah dan sayur organik. Kecuali ada satu yang terkenal di seluruh dunia. Mau tahu? Daging sapi yang terbaik. Merupakan makanan khas yang berasal dari negara Vanuatu yang berada di Samudra Pasifik bagian selatan. Adik-adik, teman-teman kita di sana juga sayang sekali loh. Kenapa? Kalau kita bicara tentang pendidikan, teman-teman kita di sana itu ada yang tinggal di desa tetapi tidak bersekolah, tidak punya pendidikan. Ada juga yang bersekolah tetapi jauh sekali, harus berjalan kaki. Bahkan adik-adik ada juga yang harus tinggal di asrama. Karena berjalan kaki adik-adik butuh waktu yang sangat lama untuk sampai di sekolah. Makanya mereka harus rela meninggalkan desa kemudian tinggal di asrama agar mereka dekat dengan sekolah tempat mereka menuntut ilmu. Nah adik-adik kekasih di dalam Tuhan Yesus, teman-teman kita di sana pada umumnya berpenduduk dari berciri khas Melanesia. Melanesia itu gabungan dari negara-negara yang ada di dunia ini. Ada juga dari Asia, ada juga dari Eropa, dan juga ada campuran dari Amerika. Selain itu mereka juga punya bahasa tradisional. Bahasa penduduk setempat namanya bahasa Bislama. Bahasa Bislama. Unik ya adik-adik kalau kita dengar bahasa tradisional mereka. Selain itu mereka juga belajar dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis. Apalagi kalau di sekolah mungkin karena pengaruh nenek moyang mereka, penduduk mereka yang bercampur dengan darah dari orang Eropa dan juga dari Asia dan Amerika. Nah adik-adik yang kasih dalam Tuhan itu sekilas atau catatan kecil kita tentang teman-teman, sahabat atau saudara seiman kita yang berada di mana negara tadi? Di negara mana? Negara Vanuatu. Letaknya di mana? Di Samudra Pasifik bagian selatan. Nah adik-adik kita akan masuk di dalam pelajaran firman Tuhan. Ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama ya. Ayo ambil Alkitabnya di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru bagian firmannya adalah Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Sudah siap?
Sudah siap? Ayo kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata, 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, adik-adik, tema dari pelajaran firman Tuhan kita minggu ini adalah membangun di atas dasar yang kuat. Dari firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak ketika itu. Ketika itu Yesus mengajar di atas bukit adik-adik dan disaksikan oleh banyak sekali orang. Ada orang tua, ada pemuda, ada juga yang sudah usia lanjut dan juga ada anak-anak. Asik kan mendengar Tuhan Yesus mengajar? Nah, pelajaran yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita minggu ini adalah orang yang bijaksana dan orang yang tidak bijaksana atau orang bodoh adik-adik. Yang mana sih orang bijaksana? Nah, orang bijaksana adalah orang yang tahu firman Tuhan adik-adik. Membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan satu, melakukan firman Tuhan. Setiap hari mendengar nasihat orang tua, rajin berdoa, melakukan firman Tuhan. Bagaimana melakukan firman Tuhan? Yaitu mendengarkan bapak dengan mama di rumah, mengasihi adik-adik, mengasihi teman-teman ketika bermain, menuturkan kata-kata yang sopan, tidak melukai hati orang-orang ya, tidak melukai hati orang tua, kakak sama adik, teman-teman atau dimanapun kita berada. Selalu mengingat firman Tuhan bahwa dasar kehidupan adik-adik kita semua adalah firman Tuhan. Tidak hanya dibaca saja, tidak hanya didengar saja, kemudian hilang dan dilupakan. Tetapi dilakukan, dipraktekkan di rumah, bersama juga teman-teman ketika bermain, atau dimanapun kita berada adik-adik. Supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, kalau orang tidak bijaksana bagaimana? Orang tidak bijaksana itu adik-adik sama dengan orang bodoh. Kenapa? Dia tahu firman Tuhan. Wah, rajin membaca firman Tuhan. Rajin mendengar firman Tuhan. Tetapi tidak dilakukan. Rajin gereja, rajin berdoa. Kalau menyanyi lagu sekolah minggu, bagus sekali suaranya. Tetapi apa? Dia suka mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Dia suka teriak-teriak kalau di rumahnya. Dia kadang melawan orang tua di rumah. Kadang cubit adiknya, kasih menangis juga kakaknya. Dia pukul temannya. Kasihan kan? Itu bijaksana atau tidak? Tidak kan? Malas berdoa kalau makan. Malas berdoa kalau mau tidur. Malas berdoa kalau bangun. Bahkan kadang marah-marah sama Tuhan. Itu baik tidak adik-adik? Tidak kan? Itu bijaksana tidak adik-adik? Tidak kan? Kalian mau pilih yang mana? Yang pertama tadi atau yang kedua? Kalau kakak pasti pilih yang pertama. Walaupun sedang belajar melakukan firman Tuhan setiap hari dan seterusnya. Supaya nama
Tuhan dimuliakan, keluarga senang, adik-adik juga senang, dan berkat Tuhan tetap dirasakan di dalam kehidupan setiap hari. Nah, adik-adik, kakak-kakak semua berharap kalian juga mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu, dan dilakukan di dalam kehidupan setiap hari. Supaya adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan bersama dengan firman-Nya dan menjadi orang dewasa di dalam Tuhan dan menjadi orang yang bijaksana. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan, tetapi kakak mau kasih PR. Apa PR-nya? Ayat hafalan firman Tuhan dari bacaan kita. Yaitu Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24. Matius pasal 7 ayat 24. Kita baca lagi sekali ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, dibaca, dihafalkan, minggu depan diulang lagi sama kakak-kakak. Oke? Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan memuji, memuliakan Tuhan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat satu pujian, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Ya, duduk tenang, lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih di hari ini.
Kami sudah belajar akan firman Tuhan. Kami mengenali teman-teman kami yang ada di Samudra Pasifik bagian selatan, saudara-saudara kami di negara kepulauan Vanuatu. Meskipun Bapa, kami begitu jauh jaraknya, tetapi kami percaya kami disatukan di dalam kasih Kristus. Kiranya Bapa, Engkau menyertai kami, Engkau menyertai mereka juga yang ada di sana, agar kami senantiasa merasakan kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan, dan kami memuliakan Tuhan juga. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan orang tua kami yang ada di rumah atau dimanapun mereka beraktivitas. Kiranya Tuhan menyertai mereka senantiasa. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, senantiasa di dalam Tuhan. Mereka juga bersuka cita dan mereka juga mengucap syukur. Bapa, di tengah masa pandemi ini Tuhan, ada begitu banyak hal yang kami rindukan. Tetapi kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau juga terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman-Mu. Agar kami menjadi anak-anak yang bijaksana. Menjadi anak-anak di masa depan yang senantiasa takut akan Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Bapa, kami juga berdoa buat teman-teman, sahabat-sahabat kami dimanapun berada selama pandemi ini dalam segala kegiatan mereka. Mereka juga Tuhan sertai, Tuhan jagai, juga mereka boleh rajin berdoa, mendengarkan firman, bahkan bersekolah minggu seperti kami pada saat ini. Bapa, kami juga berdoa buat kakak-kakak kami, pembimbing, sekolah minggu, PAUG, Jemaat Wasuponda, dimanapun berada, dalam segala kegiatan, dalam segala rutinitas tanggung jawab mereka. Berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan perlindungan senantiasa. Agar mereka juga selalu dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Bapa, kami sudah memberikan persembahan Tuhan kepadamu, berapapun jumlahnya, kiranya Engkau sempurnakan dan layak di hadapan Tuhan. Engkau pakai di ladang pelayanan dimanapun yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mengajarkan kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak semua bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu, Tuhan Cinta Semua Anak. Tuhan cinta semua anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, dan putih semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, bangsa-bangsa di dunia. Kuning, hitam, dan putih semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia.
Adik-adik, kita menutup ibadah kita tutup dengan doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau sudah memimpin dan menyertai ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, semoga Tuhan apa yang kami lakukan pada pagi hari ini semua berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati kami selalu ya Tuhan, tuntun sertai kami dalam kehidupan kami sepanjang yang Engkau masih berikan kepada kami. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Demikianlah ibadah Hari Doa Sedunia yang kita lakukan di pagi hari ini. Adik-adik di rumah tetap semangat dan jangan lupa adik-adik rajin cuci tangan di air yang mengalir dan jangan lupa pakai sabun. Dan kalau keluar rumah harus selalu pakai masker, jaga jarak dan tetap makan makanan yang bergizi. Harus rajin berdoa. Ya, demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu dan selamat Hari Doa Sedunia. Dadah. Kemudian kita ambil 8 bagian, 4 lembar untuk warna pink, 4 lembar untuk warna kuning. Setelah itu kita susun dengan cara dianyam ya. Kita lakukan sampai kertas kuningnya ini habis. Ini kita rapikan. Anyamannya kita taruh di tengah-tengah. Rapi begini, kita rekatkan menggunakan lem kertas. Setelah selesai, kita balik.
Kemudian kita rekatkan kembali sisi yang belum terrekat. Langkah selanjutnya kita ambil mistar, kemudian kita lipat seperti ini. Kita lakukan ke semua sisi. Setelah semuanya selesai, kita ambil lembaran yang lain, kemudian kita ukur satu sisi, dan kita lipat. Setelah itu kita buat kotak. Kita rekatkan ujungnya. Seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kita buat sebanyak 4 kotak. Ya. Ini kakak sudah buat. Ada dua pink dan 2 kuning. Nah, langkah selanjutnya kita mulai menganyam. Kita masukkan dengan cara dianyam. Lanjut baris kedua.
lanjut baris kedua. Kita lanjut baris kedua.
selesai. Sekarang kita akan membuat pegangannya. Kita letakkan di tengah ya. Sisi yang satunya lagi. Oke. Keranjangnya sudah jadi. Nanti adik-adik bisa kreasikan, bisa pasang pita seperti ini, atau mau digambar, tulis nama juga boleh, sesuai dengan kreativitas adik-adik sendiri. Selamat mencoba. Terima kasih. Dadah.